Ali sudah hendak melajukan mobilnya dari hotel ke rumah ibu mertuanya. Ia ingin segera bertemu istrinya. Ia ingin memeluk erat tubuh mungil istrinya seraya mengucapkan beribu kata maaf. Namun urung saat ia mendapat telepon dari ibu mertuanya kalau subuh tadi Zahra dilarikan ke rumah sakit. Keadaan Zahra tiba-tiba drop setelah mendengar kabar kalau ia pernah mengalami keguguran. Setibanya di rumah sakit, Ali langsung menuju ruang inap yang ditempati oleh Zahra. Tanpa memedulikan keberadaan ibu mertuanya dan mamanya, Ali mengecup kening Zahra yang masih tidak sadarkan karena pengaruh obat. "Sebenarnya apa yang terjadi, Ma?" tanya Ali khawatir. Tangannya memegang erat tangan kanan Zahra. Zahra baru tahu kalau dirinya keguguran. Jawab Mama Zahra lirih. Anissa menyentuh bahu Ali. "Kamu memberitahukan hal itu pada Zahra?" Ali menggeleng lemah. Ia memang belum memberitahu Zahra. Ia terlalu takut akan kehilangan Zahra hingga ia memutuskan untuk menyembunyikan hal menyakitkan itu dari Zahra. Setelah sadar dari pengaruh obat, Zahra kembali menangis. Tangannya menyentuh permukaan perutnya yang datar. "Ya Allah, kenapa hamba begitu bodoh hingga hamba tidak sadar kalau engkau telah menitipkan janin di dalam rahim hamba dan kini engkau telah mengambilnya dari hamba." Ali yang dengan setia menemani Zahra menyeka lelehan air mata yang membasahi pipi tirus istrinya. "Maafkan aku sayang. Kenapa kamu tidak memberitahuku, Mas? Apa aku tidak berhak tahu?" Zahra bertanya dengan hati yang pilu. "Kenapa?" Zahra memejamkan matanya, berusaha menahan rasa sakit yang menghujam jantungnya. "Apakah maaf yang selalu kamu ucapkan padaku untuk calon buah hati kita yang telah pergi?" Suara Zahra terdengar semakin parau. "Aku kira maaf itu untuk segala kekejamanmu yang dengan teganya membiarkan aku menunggu sendirian di restoran hingga restoran itu tutup. Aku kira maaf itu untuk kekejamanmu karena tidak mau datang untuk menjemputku padahal saat itu aku ingin sekali kamu datang." Zahra menghentikan ucapannya. Hatinya benar-benar terasa sakit. "Kalau memang maafmu untuk calon buah hati kita yang telah hilang, maafkan aku, Mas. Aku tidak bisa menerima permintaan maafmu." Zahra menangis tergugu. "Zahra." Ali sudah hendak membawa tangan Zahra ke dalam genggamannya, namun Zahra tepis. "Biarkan aku pergi, Mas. Aku tidak bisa lagi bersamamu." Ali menggelengkan kepalanya. "Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." "Kenapa? Aku mencintaimu?" Zahra tertawa pahit. "Tidak, Mas tidak pernah mencintaiku." Ali terdiam kaku. "Setiap kata cinta yang Mas ucapkan padaku hanyalah rasa kasihan. Dari dulu cinta Mas hanya untuk Mbak Aya." Zahra menyeka pipinya yang basah oleh air mata. "Aku kira alasan Mas malam itu menolak datang menjemputku semata-mata karena tugas Mas sebagai seorang dokter. Namun ternyata saat itu Mas tidak mau datang menjemputku karena Mas lebih memilih untuk menemani Mbak Aya, iya kan?" Aku akan menjelaskan semuanya." Zahra menggeleng. "Tidak perlu ada yang dijelaskan lagi, semuanya benar-benar sudah jelas untukku. Aku mohon Mas izinkan aku untuk pergi. Semuanya terlalu menyakitkan untukku. Aku tidak sanggup lagi." Ali mendekap erat tubuh Zahra, mengucapkan beribu kata maaf. Zahra menatap kosong ke arah jendela yang menyajikan keindahan taman rumah sakit. Apa yang terjadi beberapa jam lalu terus berputar di benaknya. Ia meminta agar Ali mengizinkannya pergi. Namun Ali menolaknya dengan tegas. Zahra tahu dengan pasti bahwa perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci Allah SWT. Perceraian adalah sesuatu yang boleh dilakukan apabila memang mendatangkan keburukan bagi kedua belah pihak. Salahkah bila ia ingin meminta berpisah? 1 tahun ia terus berjuang agar Ali dapat mencintainya. Namun pada kenyataannya cinta Ali tidak pernah ada untuknya. Ia tidak menyalahkan Ali akan apa yang telah terjadi pada janinnya yang telah hilang. Malah ia merasa kalau dialah yang salah. Andai ia tahu kalau ia tengah mengandung tentu sebisa mungkin ia akan menjaga kandungannya. Namun yang terjadi ia malah sama sekali tidak sadar kalau dirinya hamil. Itu cukup mengguncang batinnya sebagai seorang wanita. Kenapa ia tidak merasakan kehadiran janinnya?
Kabar kehilangan janinnya cukup menyakiti hatinya. Ditambah lagi dengan surat dari Ali yang diperuntukkan untuk Ayana. Surat itu Zahra temukan di atas meja belajarnya, tepat di bawah laptop milik Ayana. Surat yang berhasil meluluh lantahkan hatinya, bukan surat puitis berisi rangkaian kata-kata cinta, namun surat itu hanya berisi tentang rasa sesal yang Ali rasakan. Aku menyesal telah menikah dengan Zahra, namun sesal itu tidak akan mengubah apapun. Maafkan aku yang tidak bisa menerima cintamu meskipun aku mencintaimu. Kalimat itu yang terdapat dalam surat tersebut. Ali menyesal telah menikahinya. Ali tidak pernah mencintainya. Meskipun di akhir surat Ali mengatakan kalau ia tidak bisa membalas cinta Ayana karena ia telah memilikinya, tapi tetap saja surat itu menyakitinya. Surat itu menyiratkan kalau Ali tidak ingin hidup dengannya. Namun karena janji sudah telanjur terucap, suka atau tidak suka ia harus tetap berada di sampingnya. Semuanya telah selesai. Zahra menghapus air mata yang kembali membasahi pipinya. Mama tahu ini pasti sangat menyakitkan untukmu. Ini memang sangat menyakitkan untuknya. Ia harus kehilangan janinnya, dan ia pun akan melepaskan orang yang ia cintai. Ali cinta pertamanya dan mungkin Ali pula yang akan menjadi cinta terakhirnya. Namun, ia tidak bisa egois terus mempertahankan Ali yang sama sekali tidak mencintainya. Ali berhak bersama dengan orang yang dicintainya. Pergilah, bila memang kau merasa dengan pergi, itu akan dapat menyembuhkan lukamu, ucap Mama Anissa. Sang mertua memeluk erat tubuh Zahra. Ingin rasanya ia menahan Zahra untuk tidak pergi meninggalkan menantunya. Namun itu tidak adil bagi Zahra. Ia hanya bisa membiarkan Zahra pergi untuk menyembuhkan lukanya. Kini Zahra sudah duduk di atas kursi roda. Keputusannya telah bulat, hari ini juga ia akan pergi meninggalkan Ali. Ia akan ikut mamanya pulang ke Malang. Ia akan memulai semuanya dari nol di sana. Mama sungguh menyayangimu, Ra. Semoga kau mendapatkan kebahagiaanmu di sana. Tidak ada sepatah kata pun yang Zahra ucapkan. Ia hanya mengangguk pelan. Ia melepaskan cincin pernikahan yang melingkar di jarinya. Di cincin itu terukir nama Ali. Titip ini untuk Mas Ali, Ma, dengan tangan gemetar. Zahra memberikan cincin itu kepada Mama Anissa. Semuanya benar-benar telah berakhir. Ali jatuh bersimpuh di depan mamanya saat sang mama mengatakan kalau Zahra telah pergi. Zahra benar-benar telah pergi meninggalkannya. Biarkan dia pergi, Al, cegah mamanya ketika Ali hendak menyusul Zahra ke bandara. Aku tidak bisa. Mah, aku tidak bisa kehilangannya. Zahra tidak boleh pergi. Zahra harus tetap di sampingku. Mama rasa, memang inilah yang terbaik untuk kalian. Biarkan Zahra pergi untuk menenangkan dirinya. Kalau aku membiarkan ia pergi sekarang, ia tidak akan kembali lagi. Dia benar-benar akan pergi meninggalkanku. Mah, kata Ali yakin, ia harus mencegah Zahra pergi. Zahra harus tetap ada di sampingnya. Ia akan membuat Zahra memaafkannya. Zahra menitipkan ini untukmu, Mama mohon. Jangan egois. Al, sudah cukup selama ini kau menyakiti Zahra. Sekarang, biarlah ia pergi untuk kembali meraih kebahagiaannya. Ali menatap sendu cincin yang kini berada di genggamannya. Apakah perpisahan ini akan membuat Zahra bahagia? Apa ia hanya akan menyakiti Zahra bila masih bersikukuh mempertahankan semuanya? Bila kalian masih berjodoh, Mama yakin Zahra pasti akan kembali padamu, Al. Ali tidak mampu lagi menahan tangisnya. Ia menangis hebat di pelukan sang mama. Ini sungguh menyakitkan untuknya. Allah telah mengambil calon buah hatinya dengan Zahra. Dan kini, Allah pun telah mengambil orang yang ia cintai. Ali sadar, mungkin inilah hukuman Allah untuknya atas segala kesalahan yang telah ia lakukan. Aku mencintainya, Mah. Aku sungguh mencintainya, ucap Ali lirih dalam pelukan mamanya. Kalau kau mencintainya, maka biarkan ia pergi, izinkan dia untuk menyembuhkan lukanya. Meski berat, akhirnya Ali mengangguk. Ia menggenggam erat cincin pernikahan yang Zahra kembalikan padanya. Mungkin inilah yang tepat untuk ia lakukan.
membiarkan Zahra pergi. Ia harap ini hanya untuk sementara. Pada saat luka yang telah ia torehkan di hati Zahra telah sembuh, Zahra akan kembali padanya. Catatan hati istriku, aku ingin kisah cintaku seindah kisah Ali dan Fatimah. Mereka tidak mengumbar cinta mereka, mereka menyimpan cinta itu dalam diam. Hanya Allah yang mereka jadikan tempat untuk berkeluh kesah tentang cintanya hingga akhirnya, Allah menjodohkan mereka dalam satu ikatan yang sakral. Aku ingin mendapatkan cinta suci seperti itu. Aku memang tidak sesaleha Fatimah yang dengan beraninya membela sang ayahanda dalam menyebarkan agama Allah. Namun, aku berharap Allah memberikan jodoh padaku, seseorang yang memiliki sifat seperti Sayyidina Ali. Tanggal 23 Februari tahun 2015, lamaran, apa aku sedang bermimpi? Kenapa dia melamarku? Aku belum siap untuk menikah, ini terlalu dini untukku. Aku tidak mengenalnya, apa yang menjadi alasannya melamarku? Tanggal 4 Juni tahun 2015. Bila kau menunggu siap untuk menikah, maka percayalah kalau kita tidak akan pernah siap menikah, bukan perkara siap tidak siap. Namun pernikahan perkara yang dianjurkan oleh Allah untuk disegerakan, sempurnakan agamamu dengan menikah. Kalimat itu dan obrolan tadi pagi bersama mama dan papa membuatku yakin untuk menerima lamaran putra dari sahabat mamaku. Ia bernama Al, seorang dokter sekaligus dosen yang mengajar di kampusku. Selebihnya aku sama sekali tidak tahu seperti apa dia, namun aku yakin ia memiliki agama yang baik. Ia tampan, ia mapan, namun tetap utamakan agamanya. Karena sebaik-baiknya jodoh, ialah yang baik agamanya. Tanggal 16 Juni tahun 2015, aku selalu berharap ketika kata ijab telah terucap, maka kata cinta talah yang selanjutnya ku dengar terucap dari bibir imamku. Imam yang insya Allah menuntunku mengejar ridho ilahi. Namun, bukanlah kata cinta yang terucap, kata-kata yang ku dengar sungguh menyakitkan. Ia tidak mencintaiku, ia mencintai orang lain. Maka menikahiku adalah kesalahan baginya, bukan aku yang terselip dalam doanya dan bukan aku pula yang lah harapkan. Dan yang paling membuatku sakit adalah saat mengetahui kalau yang ia cintai adalah adik mamaku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Tangan Ali bergetar saat membaca setiap curahan hati Zahra yang tertuang di dalam sebuah buku bersampul biru. Tanggal 23 September tahun 2015, surat cinta dari Mbak Aya untuk Mas Ali. Tubuhku terasa mati rasa saat membaca setiap kata yang tertulis dengan rapi di atas selembar kertas putih itu. Mereka saling mencintai dan aku merasa di sini akulah yang menjadi orang ketiga yang menghalang mereka untuk bersatu. Akankah Mas Ali merasa sedih? Seperti apa yang kurasakan saat ia tahu kalau aku pun mendapatkan sebuah surat cinta dari seseorang yang tidak dikenal. Aku membuang surat itu karena aku tahu bukan surat itulah yang kuharapkan. Namun surat cinta darimulah yang ku nanti. Namun, kau menyimpan surat pemberian Mbak Aya di bawah tumpukan baju kerjamu. Itu menandakan kalau kau masih menyimpan rasa cintamu padanya. Apakah kau masih mencintainya, Mas? Ali tidak mampu lagi membacanya. Dengan tangan bergetar, ia kembali menyimpan buku itu di atas tumpukan novel yang tergeletak di atas meja belajar Zahra. Sudah 4 hari lebih Zahra meninggalkannya. Yang tersisa hanyalah barang-barang milik Zahra yang tidak sempat ia bawa. Semuanya masih tertinggal di sini. Sang pemiliklah yang menghilang. Ali memijit kepalanya yang berdenyut pusing. Mas pusing bukan? Sini, biar aku pijit kepalanya. Ali mengerjapkan matanya berulang kali menatap Zahra yang kini berdiri di hadapannya. Mata coklat Zahra berbinar. Seulas senyum tipis menghiasi wajah cantiknya. Sudah minum obat, Mas mau makan apa? Biar aku buatkan. Nyata atau hanya bayangan semata? Kenapa Zahra terlihat begitu nyata berdiri di hadapannya? Mas tahu tidak, tadi di kampus, Nurul bilang kalau ia sudah menjalani lamaran. Insya Allah 2 bulan lagi pernikahannya berlangsung di Bandung. Ali diam mendengarkan setiap kata yang kini Zahra ucapkan. Nanti kita ke Bandung ya Mas, ngehadirin acara pernikahan Nurul.
Sekalian wisata kuliner, katanya makanan di sana enak-enak. Iya, nanti kita juga main ke Gunung Tangkuban Perahu ya. Pemandangan di sana bagus banget mas. Senyum perlahan menghiasi wajah Ali. Setiap cerita yang terucap dari bibir Zahra mengobati rasa rindunya selama 1 minggu ini. Ali beranjak dari duduknya, berniat menghampiri Zahra. Namun, saat tangannya terulur hendak menyentuh wajah Zahra, sosok yang tengah tersenyum itu menghilang. Semuanya hanya bayangan yang tak nyata. Rasa rindu yang berlebihan membuat dirinya seakan gila. Tidak ada lagi sosok Dokter Ali yang ramah, yang tidak segan memberikan senyuman manisnya kepada pasien dan rekan kerjanya. Wajah Ali selalu terlihat serius. Perpisahan membuat sosok Ali berubah. Dingin tidak tersentuh. Ayana berusaha menyusul Ali. Dok, panggilnya setelah langkahnya sejajar dengan Ali. Tidak ada jawaban dari Ali, bahkan menoleh pun tidak. Mau sampai kapan dokter marah dan mendiamkan saya seperti ini? Sungguh saya menyesali apa yang telah saya lakukan pada dokter. Berhenti menggangguku, Ayana. Kalau ada sesuatu yang menyangkut pekerjaan, kau tanyakan pada dokter Haris, ucap Ali tegas. Ia sungguh muak melihat wajah Ayana. Tapi, Ali terus berjalan menjauhi Ayana. Ini hari terakhirnya bekerja satu rumah sakit dengan Ayana. Keputusannya sudah bulat untuk resign dari pekerjaannya saat ini. Ia akan tinggal di Malang. Sebagian dari dirinya ada di Malang. Kini sudah saatnya ia kembali memperjuangkan apa yang memang harus ia perjuangkan. Sudah 1 bulan lebih Zahra meninggalkannya tanpa memberi kabar sedikit pun. Nasib pernikahannya belum berakhir karena surat gugatan yang Zahra ajukan padanya belum ia setujui. Surat itu masih tergeletak di atas meja kerjanya di rumah. Surat itu tidak akan pernah ia berikan ke pengadilan agama karena tidak akan ada perpisahan antara dirinya dan Zahra. Zahra akan tetap menjadi istrinya yang sah. Jam berapa kau akan pergi ke Malang? Tanya Danang pada Ali yang sedang menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Ali membuat beberapa laporan tentang pasiennya untuk diserahkan pada dokter penggantinya. Insya Allah, jam 8 pagi, Nang. Jawab Ali. Matanya masih fokus meneliti laporan yang telah ia selesaikan. Selamat berjuang ya bro. Insya Allah akan selalu ada jalan bila memang Allah masih menetapkan kalian berjodoh. Amin. Ali kembali sibuk dengan beberapa laporan yang memenuhi meja kerjanya. Sedangkan Danang tampak asyik memainkan ponselnya. Kau tidak pulang, Nang? Bukankah jadwal praktikmu selesai 1 jam lalu? Umi lagi berkunjung kemari. Lantas, kenapa kau tidak segera pulang? Tanya Ali bingung. Aku tidak ingin berdebat dengan umiku. Berdebat, bukankah kau selalu menuruti segala perkataan umimu? Tanpa sepengetahuanku, Umi telah melamarkan seorang wanita untuk kujadikan istri. Mata Ali membulat seketika. Benarkah apa yang kau katakan? Danang mengangguk dengan lesu. Dan kau tahu, Al, tanpa sepengetahuanku juga, Umi telah menyiapkan segalanya. Pernikahan insya Allah akan dilangsungkan 2 bulan lagi. Bisa kau bayangkan bagaimana perasaanku sekarang? Aku harus menikah dengan seseorang yang sama sekali tidak aku kenal. Tidak ada ta'aruf, main langsung lamar aja. Gimana aku tidak kesal pada umiku? Mau ngebatalin ini semua tidak enak sama pihak wanita, yang bukan lain adalah teman baik umiku dari zaman nuntut ilmu di pondok. Curhat Danang panjang lebar. Benar-benar galau ini mah. Mungkin ini memang jalan terbaik yang diberikan oleh Allah padamu untuk mendapatkan jodoh. Tutur Ali, malam ini aku nginep ya di rumahmu. Kalau kau menginap di rumahku, gimana nasib umimu? Memang kamu tega membiarkan umimu sendiri di rumah. Ali tahu dengan pasti kalau Danang adalah anak mama. Ia dan Danang sama-sama dilahirkan sebagai anak terakhir. Mereka sepakat kalau anak terakhir pasti akan menjadi anak mama. Mereka berdualah contohnya. Abiku datang tadi sore, jadi enggak usah khawatir umiku kesepian, jawab Danang. Danang mulai membaringkan tubuhnya di atas sofa panjang di ruangan tersebut. Bangunkan aku ya kalau pekerjaanmu telah selesai, awas saja kalau kau meninggalkanku, ucapnya sebelum jatuh tertidur.
Ali mengalihkan pandangannya saat ia mendengar handle pintu yang diputar. Di ambang pintu yang sedikit terbuka, muncul sosok Ayana. Ayana tersenyum manis ke arahnya. Senyuman manis yang menghiasi wajah cantiknya seketika pudar tanpa bekas saat melihat Danang yang terlelap di atas sofa. "Dokter belum pulang?" tanya Ayana pada Ali. Namun tidak dijawab. "Aku dengar dokter resign mulai besok, kenapa?" "Itu bukan urusanmu," jawab Ali dingin, tanpa mengalihkan pandangannya sedikit pun dari laporan-laporannya. "Tidak adakah kesempatan untukku?" Suara Ayana mulai terdengar bergetar. "Bukankah kau mencintaiku? Dulu aku memang mencintaimu. Namun kini tidak ada sedikit pun cinta yang kumiliki untukmu. Semua cinta yang kumiliki telah menjadi milik istriku." Ayana mengepalkan tangannya menahan amarah dan kesedihan yang kini ia rasakan. Kenapa semuanya untuk Zahra? Dulu kedua orang tuanya merebut kebahagiaanku dan kini dia yang merebut cintaku. Ayana menangis tergugu dalam yang tiada terperi. "Dendam hanya akan membinasakanmu, Ayana. Jadi aku sarankan, sebelum dendam itu membinasakanmu, bertobatlah." Perkataan pedas itu bukan terucap dari bibir Ali, melainkan dari bibir Danang yang sudah terbangun dari tidurnya. Ayana memandang benci Danang. "Kau tidak pernah merasakan apa yang dulu pernah kurasakan," ucap Ayana sebelum berlalu meninggalkan ruangan itu. Ayana berjalan dengan gontai di tengah lorong rumah sakit yang sepi. Hatinya berdenyut sakit. Semua orang menyalahkannya. Di sini, dialah pemeran antagonis yang siap dibenci oleh setiap orang. Tapi, pernahkah mereka bertanya mengapa ia melakukan ini semua? Pernahkah mereka mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi hingga ia tega melakukan hal ini pada Zahra?